Bapak Cornelis membahas tentang karma dan kelahiran kembali. Karma berasal dari kata kar, artinya perbuatan. Dalam agama Buddha, satu perbuatan diklarifikasikan sebagai karma. Karena perbuatan itu harus disertai oleh niat atau kehendak melakukan, namun adanya juga perbuatan yang dilakukan tanpa niat, maka itu tidak diklarifikasikan sebagai karma. Karma di sini bisa terjadi dari 3, yaitu yang pertama, karma melalui perbuatan atau mukjizat, yang kedua, karma melalui ucapan, dan yang ketiga, karma melalui pikiran. Karma di sini terbagi menjadi 2, yaitu karma yang berat dan karma yang ringan. Karma yang berat atau negatif disebut juga garuka karma. Contohnya, jika seseorang membunuh ayah atau ibu kandungnya sendiri, membunuh arahat, dan juga melukai sang Buddha, melakukan perbuatan yang paling buruk dan paling jelek, karma berat yang dulu berbuat daripada karma-karma buruk yang lainnya. Jika seseorang pernah melakukan ini, ketika ia meninggal, maka otomatis terlahir di alam neraka yang paling bawah, yaitu neraka awici. Dan selanjutnya, karma kebiasaan, yaitu seperti hobi memancing atau marah-marah. Jika seseorang tidak melakukan garuka karma ketika ia meninggal, maka karma kebiasaannya lah yang berbuah. Selanjutnya, karma yang kita buat menjelang kita meninggal. Umumnya, berada di pikiran kita. Walaupun kita sedang duduk bersantai, tetapi pikiran kita memikirkan pikiran yang aneh ataupun pikiran kita bengkok kemana-mana. Maka tiba-tiba ada peluru yang menyasar ke kepala kita. Maka pikiran yang bengkok tadilah yang menentukan kita akan terlahir di alam yang mana dan kita akan terlahir seperti apa. Itulah sebabnya orang Budi selalu dibiasakan untuk memikirkan ataupun mengontrol pikiran dengan cara bermeditasi, agar pikiran yang diarahkan itu selalu positif. Jika karma nomor 1, 2, dan 3 tidak ada yang dilakukan, maka karma-karma yang kita lakukan yang pertama atau yang ketiga kali itulah yang akan berbuah atau berperan menjelang kita meninggal. Misalnya, mengambil barang orang dengan sengaja waktu kecil 1-3 kali. Selanjutnya, waktu karma berbuah, yang pertama, karma yang dilakukan di kehidupan sekarang dan berbuah di kehidupan sekarang disebut juga ditadama wedania kama atau karma yang berbuah cepat. Dan yang kedua, karma yang dilakukan di kehidupan sekarang tidak berbuah sampai kita meninggal dan berbuah pada kehidupan kita selanjutnya. Yang ketiga, karma yang dilakukan di kehidupan sekarang akan berbuah pada saat kehidupan ketiga, keempat, kelima, keenam, ataupun seterusnya. Dan yang keempat adalah karma yang tidak berbuah atau berefek atau disebut dengan anosi karma. Ini berlaku bagi para arahat, para Buddha, dan sama sang Buddha. Selanjutnya, mengenai fungsi karma. Karma mengatur kita lahir di keluarga seperti apa, tampang seperti apa, ekonomi seperti apa, dengan kondisi seperti apa, dan kehidupan berapa lama atau jangka kama. Kita telah dapat mudah sejak lahir, akan hidup berapa lama, memperkuat atau memperlemah karma penghancur. Ada karma penghancur yang negatif, biasanya membunuh kita, dan ada juga karma penghancur yang positif. Misalnya, kita bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana, yaitu meditasi sukses lalu kita mati di jana.
itu di situasi dapat dikatakan orang tersebut dapat memilih kalau meninggal lahir di mana, tetapi di alam jana, bukan di alam surgawi. Karena kita memiliki upagataka atau karma positif dengan pandangan agama Buddha bagi orang tertentu yang punya kemampuan untuk itu, yang dihasilkan dengan meditasi atau meditasi lampau, yaitu orang-orang indigo. Contohnya bisa tahu kapan dia akan meninggal dan juga meninggal karena apa dan terlahir di tempat seperti apa. Selanjutnya, menurut Biku Utamo, istilah karma dikenal tidak hanya dengan umat Buddha karena dipandang umum selalu hanya dengan perbuatan yang buruk. Nyatanya, karma adalah niat. Contohnya, seseorang jatuh dari motor. Itu bukan karma, tapi hanyalah buah dari karma. Jadi, melakukan sesuatu dengan niat, itulah karma. Karma menghasilkan dua macam buah, selalu dengan baik dan buruknya niat. Niat dilakukan oleh badan jasmani, ucapan, dan juga pikiran. Bahkan, pikiran buruk pun akan membuahkan karma yang buruk. Begitu pula sebaliknya. Banyak orang yang beranggapan karma sama dengan nasib dan takdir yang tidak bisa diubah. Kita masing-masing mempunyai karma. Pertemuan dengan orang-orang juga bisa disebut dengan karma. Contohnya, kita pertama kali jumpa dengan seseorang, kita bisa langsung merasakan suka atau benci dengan orang tersebut. Itu dikarenakan karma di masa lampau. Kita sudah pernah musuhan atau sudah pernah jatuh cinta dengan orang tersebut. Jadi, karma cinta dan karma benci saling melekat. Karma cinta menarik karma yang cinta, sekaligus menarik karma yang benci. Menurut Biku Utamo, karma adalah niat, yaitu melakukan sesuatu dengan niat tertentu. Jika sesuatu dilakukan dengan niat yang baik, maka itu adalah hasil karma yang baik. Dan begitu pula sebaliknya.